Saya mau jelaskan sedikit. Boleh? Boleh sekali. Hmm, menurut yang saya paham, di sini di sini ada umat pilih. Oh ya, teman-teman kalau mau share screen silakan ya. Kalau nggak bisa share screen, minta saya share screen bisa juga. Oke. Mana suaranya? Lagi proses mau tampilkan gambar, Bu. Oh. Ini presentasinya dari model 1 apa model 3, Pak? Apa yang Ibu tahu? Oh. Ya, silakan dijelaskan. Tapi ini Vanessa udah mau jelaskan dulu ya. Nanti setelah Dari Vanessa, kalau Ibu mau silakan. Ya. Iya. Oke, baik. Ini ada umat pilihan, yaitu dalam umat pilihan ini adalah satu umat yang Allah pilih sejak dunia belum dijadikan. Dan dalam dalam Roma 5 ayat 12 di sini mengatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Pada dunia belum dijadikan, Allah sudah memilih umat pilihan, satu umat pilihan, dan ketika manusia Kenapa Roma 5 ayat 12 ayatnya? Di sini nggak ada tuh Roma 5 ayat 12. Kalau umat yang dipilih ayatnya di atas. Umat pilihan, saya mau jelaskan tentang bagaimana umat pilihan itu yang dijadikan sejak semula bisa masuk dalam kerajaan maut. Dalam kerajaan maut, ya. Yang dipilih sejak semula, bukan dijadikan. Sejak semula, yaitu di sini ada Roma 8 ayat 29 sampai 30. Atau Efesus 1 ayat 4 sampai 5, di situ mengatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Nah, di sini dari umat pilihan ini karena manusia telah jatuh dalam dosa sehingga mereka berada dalam kerajaan maut ini, yaitu dalam Roma 5 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa maut itu telah menjalar kepada semua orang. Dari sini Allah dengan kedaulatannya telah mengaruniakan kepada kita, mengaruniakan anaknya, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16.
mengaruniakan anaknya lewat korban penebusan, yaitu satu jalan pendamaian agar kita bisa berdamai dengan Allah. Dan yaitu dalam Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, lebih jelasnya di 1 Yohanes 2 ayat 2, yaitu dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dalam pemahaman satu itu dikatakan bahwa pendamaian akan dengan Allah itu hanya untuk orang-orang atau umat-umat pilihan, tetapi di sini dikatakan bahwa pendamaian dengan Allah lewat korban penebusan dosa, yaitu untuk seluruh dosa dunia. Dan dari sini lewat pengorbanan Yesus di kayu salib atau korban penebusan dosa, maka maka manusia dipindahkan dari kerajaan maut dalam kerajaan Kristus. Perpindahan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan Kristus bukanlah suatu usaha kita, tetapi disitulah kedaulatan Allah, di mana hanya Allah yang mengutus kita sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan Kristus, yaitu dalam dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Kolose 1 ayat 13, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Yaitu kita tidak dapat pindah dalam kerajaan Kristus kalau bukan kalau bukan Allah yang menarik kita untuk masuk dalam kerajaan Kristus. Dan dalam ketika kita masuk dalam kerajaan Kristus, itu orang yang disebut umat pilihan, yaitu orang yang ketika mendengar firman lalu dia menyesal akan dosanya, akan apa yang ia perbuat, dan diinsafkan oleh Roh Kudus, dia akhirnya bertobat. Dan ketika dia bertobat, dia mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, dan akhirnya dia dibaptis, dan dari situ ia sudah berada dalam kerajaan Kristus. Nah, di sini umat pilihan ini adalah hanya umat-umat pilihan yang dapat mampu untuk bisa masuk dalam Yerusalem baru. Nah, sehingga mereka mampu dan di sini kedaulatan Allah itu dalam tatanan Allah itu memberikan kehendak bebas kepada manusia, yaitu memilih apakah tetap hidup di dalam Kristus atau memilih menolak Kristus. Itu di sini orang-orang yang sudah berada dalam kerajaan Kristus, ketika yang tetap hidup untuk berusaha berjuang untuk sempurna, untuk berusaha benar, kudus di hadapan Tuhan, maka mereka akan mengalami pengadilan Kristus. Dan dalam pengadilan Kristus di sini, mereka di sini adalah proses penerimaan upah, di mana mereka masuk dalam Yerusalem baru. Dan orang-orang yang ada dalam kerajaan Kristus, jika mereka tidak berjuang akan keselamatan mereka, ketika mereka hanya suam-suam kuku atau tidak berjaga-jaga seperti perumpamaan dalam
perempuan yang bijaksana dan perempuan yang bodoh. Di situ perempuan yang bodoh juga berjaga-jaga. Pertama mereka berjaga-jaga, tapi mereka menunggu akan mempelai, tapi mereka tidak berjaga-jaga sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam pintu mempelai, sehingga pintu itu tertutup ketika sedang mengambil minyak. Sama dengan di sini, ketika kita tidak berjuang akan keselamatan kita, padahal kita sudah berada dalam kerajaan Kristus, seharusnya kita lebih mempekerjakan keselamatan kita dengan sempurna, benar, kudus, maka kita kita akan masuk dalam Yerusalem baru. Tetapi karena ia tidak berjaga-jaga, sehingga ia masuk pada penghakiman tahta putih, dan dia hanya punya kesempatan masuk dalam langit baru dan bumi baru. Dan bahkan yang ada dalam kerajaan Kristus pun ada yang bisa masuk dalam kerajaan maut, yaitu orang-orang yang murtad atau bebal. Itu di sini ada dalam Ibrani 6 Ibrani 6 ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Mereka dan dalam 1 Timotius 4 ayat 1-2, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Di sini mereka yang sudah percaya Tuhan, tetapi mereka murtad, mereka bebal. Mereka sudah menganggap diri mereka benar, sehingga mereka tidak hidup di dalam Kristus. Nah, akhirnya mereka itulah yang disebut mereka masuk dalam kerajaan maut atau lautan api. Di sini juga ada umat bukan pilihan. Umat bukan pilihan adalah orang-orang yang dalam hati mereka tidak menolak Allah, tetapi mereka tidak menerima Injil sehingga mereka tidak mampu mengatakan bahwa mereka percaya. Dan tetapi lewat perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, itulah yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penghakiman tahta putih. Apakah mereka masuk dalam Yerusalem baru, dalam langit baru, bumi baru, atau masuk dalam lautan api? Mereka tidak bisa masuk dalam Yerusalem baru karena karena yang masuk dalam Yerusalem baru itu hanya umat-umat pilihan Allah. Dan ketika mereka menolak Allah, bahkan dalam hati mereka juga dan dalam hati mereka menolak Allah, dan perbuatan mereka tidak baik atau perbuatan mereka jahat, maka mereka sudah pasti masuk dalam lautan api. Mungkin itu yang saya dapat bagikan, yang saya pahami dari grafik ini. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Nanti akan sekaligus nanti mentor kita yang akan melengkapi yang tadi mungkin ada sedikit ya, yang belum lengkap. Siapa lagi yang ingin menyampaikan sesuatu dari gambar tadi? Yang ingin mau menjelaskan, nanti kita tampilkan slide-nya. Apa yang Bapak Ibu sudah pahami, teman-teman sudah pahami? Maria, Pak. Oh, silakan. Mau ditampilkan ininya, Bu? Gambarnya? Ya, silakan, Bu. Boleh. Ini gambarnya udah ditampilkan. Saya mau mulai dari model 1, Pak.
Silakan Bu. Ya. Dalam model 1 ini kedaulatan Allah itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Dan Bu, bukan bicara tentang model 1 nih. Ini kita lihat gambar kan Bu. Oh, gambar ini aja. Ini model 3 kan? Ya, gambar di depan ini mewakili semua. Oh, semua. Yang ini aja. Kita ya, apa yang Ibu pahami dari ini gambar di depan ini Bu? Oh ya. Gambar yang di depan ini adalah orang-orang pilihan atau Tuhan Yesus itu mati untuk semua orang. Dan keselamatan itu Tuhan Allah menganugerahkan keselamatan itu buat semua orang lewat penebusan dari Tuhan Yesus. Dan tetapi keselamatan itu harus diperjuangkan, dikerjakan oleh manusia. Jadi keselamatan bukan hanya titik tetapi garis lurus. Sehingga manusia di layar Ibu itu ada gambar. Iya. Apa yang Ibu pahami tentang gambar itu Bu? Ini kan Ibu bisa jelaskan bahwa di sini ada umat pilihan, ada bukan umat pilihan, terus ada karya penebusan dosa. Oh, jadi dirangkum ya dari depan. Apa yang Ibu paham dari gambar ini Bu? Oh iya. Bisa dijelaskan berdasarkan gambar. Emang yang ini tadi yang belum begitu ini. Ya udah. Umat pilihan adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan yang berdaulat mutlak itu. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan umat pilihan ini imannya di apa sih? Imannya dipelihara oleh Tuhan, dijaga, maksudnya dijaga oleh Allah. Sehingga umat pilihan ini tidak pilihan ini tidak melihat gambar nih. Sepertinya Ibu tidak menjelasin gambar nih. Ya. Iya. Ibu jelasin yang gambar di depan ini Bu. Sebentar. Umat pilihan ini dia ditebus oleh Tuhan Yesus, kemudian setelah mereka mengaku dengan mulut dan mengaku di hatinya bahwa dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan oleh Allah, kemudian mereka percaya. Bukan dibangkitkan Bu, bukan dibangkitkan. Ya, mereka percaya bahwa mereka telah ditebus. Oh ya. Nah, gambar ini ada pendamaian dengan Allah. Oh ya. Mereka telah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka dia ada perdamaian dengan Allah dan penebusan dosa itu. Dan korban penebusan dosa itu untuk semua orang. Dan siapa yang menerimanya, dia harus dipedia, harus belajar sungguh-sungguh sehingga dia boleh serupa dengan Kristus sehingga dia bisa masuk ke dalam Yerusalem baru.
Oke, Terus, itu yang Ibu pahami ya. ya, Oke, baik. Yang lain mungkin, mari silakan. Bu Maria udah selesai. Ada gambar di depan, bisa Pak Tadus juga, bisa yang lain silakan. Bisa Bu Nur, bisa Bu Esther, silakan. Siapapun bisa, silakan. boleh tambah sedikit, Pak? Oh, silakan Bu. Iya, bila manusia itu tidak mengerjakan keselamatannya, dia suam-suam dan tidak berjaga-jaga, maka dia akan dimuntahkan. Maksudnya akan masuk ke dalam Gehenna itu, neraka. Oke, terima kasih Bu Maria. Ya, Menjelaskan Silakan, sedikit masih ada? saya, Pak. Oh, silakan, Sis Dorcas. Welcome. Di sini dari awal umat pilihan, yaitu umat yang mendapat kesempatan untuk menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Di sini umat yang umat pilihan bukan berarti umat yang belum tentu terpilih untuk masuk dalam Yerusalem baru. Di sini kalau untuk terpilih harus mendengar, menyesal, bertobat atau mengaku dan dibaptis. Setelah itu kita harus menjadi sempurna, benar, kudus, mulia supaya kita bisa masuk dalam Yerusalem baru. Kalau sudah menjadi umat pilihan, ini ada yang suam-suam kuku atau tidak berjaga-jaga, maka ia akan masuk dalam tata penghakiman tata putih. Itu akan dihakimi menurut perbuatannya. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Dorcas. Silakan teman-teman yang lain. Teman-teman bisa nggak fokus dulu di lingkaran ini saja nih, di sini nih, fokus di blok ini aja dulu. Apa yang teman-teman pahami di blok ini? Fokus di blok ini nih. Apa yang sudah terjadi masa lalu? Di sini ada 3 poin yang penting. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, dalam kotak masa lalu ini. Ya, apa yang teman-teman tahu mengenai umat pilihan? 1. Kemudian apa yang teman-teman tahu mengenai kerajaan maut ini? Terus apa yang teman-teman tahu mengenai salib ini? Dan mungkin yang terakhir, apa yang teman-teman tahu mengenai keseluruhan blok masa lalu ini? Pak Tadus mungkin, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk blog di masa lalu, di mana kita tahu bahwa Tuhan punya kerinduan ada satu umat yang hidup mengasihi Dia dan merespon kasih-Nya, sehingga Dia menciptakan manusia hidup di Taman Eden, tetapi karena mereka gagal atau meleset, sehingga oleh kesalahan satu orang, oleh dosa satu orang itu menyebabkan seluruh manusia itu meleset atau berdosa, sehingga berada di bawah kerajaan angkasa atau ditakluk di bawah kuasa kerajaan angkasa atau diperbudak di situ. Nah, karena semua manusia takluk kepada kerajaan angkasa,
lalu diperbudak di situ, maka Allah karena mengasihi manusia mengutus Tuhan Yesus mati di salib menjadi pendamaian bagi dosa, pendamaian bagi dosa bagi seluruh umat manusia atau bagi seluruh dunia, dosa seluruh dunia. Jadi Kristus atau salib ini menjadi pendamaian bagi seluruh manusia untuk penebusan dosa, korban penebusan dosa, menjadi pendamaian dengan Allah. Nah, lalu karena Kristus atau salib Kristus ini menjadi korban penebusan dosa, ketika umat pilihan ini atau umat ini dipanggil ya, punya panggilan untuk respon kepada salib ini, maka mereka ketika merespon itu mereka mulai dari sini ya, percaya ya. Tunggu saya lihat, ini agak kecil, saya kurang di panah yang ini. Tidak usah keluar dari blok, Pak. Ya, tidak keluar, tapi ketika umat pilihan ini, umat ini terpanggil lalu merespon kepada salib ini, mereka menjadi umat pilihan Allah ketika mereka yang pertama ini apa, Pak? Ya saya mengaku ya, percaya. Iya, tapi itu udah mau keluar dari blok kan? Oh ya, mau keluar ya. Iya, nggak usah keluar dari blok dulu. Ya, jadi yang di dalam blok ini adalah yang penting adalah ini dari bagaimana manusia oleh kesalahan atau dosa satu orang itu, dosa itu menjalar kepada semua manusia di bumi dan takluk kepada kerajaan angkasa. Lalu oleh penebusan Kristus, salib ini menjadi pendamaian dengan Allah, korban penebusan bagi dosa manusia. Nah, sehingga ketika umat Allah merespon kepada korban salib ini, mereka menjadi umat pilihan Allah. Mungkin dari situ yang saya mau jelaskan. Oke, ada lagi? Ayo teman-teman, silakan. Mungkin dari saya, Pak Ins. Oke. Atau dari Ibu. Pasti. Oh, yang tadi share-nya sudah di mana ya tadi share? Ini, oh, ini. Ya. Kalau saya yang tentang pekerjaan Kristus ya, Pak, boleh? Boleh. Atau ini kan tidak termasuk? Hah? Termasuk ya, Pak, atau tidak? Ya, ini yang di dalam blok ini, yang di dalam blok yang di dalam blok ini nih. Oh iya, bisa. Dalam blok ini aja nih. Ini blok masa lalu ini nih. Artinya masa yang sudah terlewat nih. Artinya masa sudah selesai nih. Ini apa yang dipahami di sini? Kalau yang tentang pekerjaan Kristus itu termasuk ya, Pak, atau? Pekerjaan Kristus boleh di sini berarti. Tapi apa yang mau dijelaskan di sini? Kalau saya itu kan ada termasuk juga dalam Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 21 itu belum. Bukan bayang oh yang Kolosenya belum. Itu masih di luar kan? Udah di luar itu. Yang ini nih fokusnya umat pilihan, terus korban penebusan dosa, terus ada kerajaan maut, terus mungkin mengenai blok ini kan bisa juga untuk bridging keluar ke masa kini gitu.
Oke. Waktu terus berjalan. Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, sorry. Saya Nurlela, Pak. Oh, oke. Bu Nur, silakan. Coba ya, Pak. Ya, silakan. Ya, ketika Allah menciptakan alam semesta sebelum dunia dijadikan, Allah menginginkan suatu umat pilihan. Ya, Allah punya rencana yang indah untuk menciptakan satu umat pilihan di bumi. Lalu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan ketika Adam dan Hawa di dalam Taman Firdaus itu, Taman Eden itu, tapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, maka kerajaan maut berkuasa atas manusia. Mereka kehilangan kemuliaan Allah, jatuh dalam cengkraman kerajaan maut. Di Roma 5 ayat 12, Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, karena semua orang jatuh dalam dosa, dan sampai keturunan semua manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merindukan memberikan jalan solusi untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia, karena Allah mengasihi manusia dan ingin memulihkan manusia yang diciptakannya semula kembali kepada rancangannya yang semula. Maka Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia menjadi jalan pendamaian bagi manusia kepada Allah, menjadi korban penebusan dosa, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 29 ya. Sebentar Pak, Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, mana itu tulisan kecil banget. Ya, Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus diutus oleh Bapa untuk menghapus dosa seisi dunia, untuk ada jalan pendamaian bagi dari pendamaian bagi manusia kepada Allah. Nah, dengan ketika manusia merespon, ketika manusia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu menjadi milik kepunyaan manusia. Dan mereka dipindahkan dari kerajaan maut ini kepada kerajaan Kristus. Dibawa kepada kerajaan Kristus. Siapa yang percaya kepada, yang mendengar Injil dan menyesali dosa-dosanya, dan lalu bertobat dari segala jalan-jalannya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis, mereka masuk di dalam kerajaan Kristus. Jadi jalan pendamaian satu-satunya untuk manusia bisa kembali kepada Allah, yaitu dengan jalan keselamatan dalam Yesus Kristus ini. Hanya oleh itulah manusia bisa kembali kepada rancangan Allah yang semula. Karena rancangan Allah semula bahwa manusia itu, Allah ingin manusia itu bersama-sama dalam kerajaan Kristus, yaitu nanti di Yerusalem baru. Nah, dalam proses ini tentu manusia harus merespon dalam perjalanan, walaupun dia sudah diselamatkan, tapi manusia harus merespon, di mana Allah ingin manusia itu menjadi sempurna sama seperti Bapa kepada rancangannya yang semula, teman sekerja Allah, lalu dibenarkan, dikuduskan dan dimuliakan, masuk nanti kepada kerajaan di dalam surga gitu ya, di Yerusalem baru, rumah Bapa itu. Aduh, hilang Pak itunya. Oh, ya. Oke. Nah, itu kemudian ketika ada orang yang merespon itu dalam perjalanan masa kini, ya,
dalam perjalanan kehidupan manusia itu berjalan bersama dengan Kristus, jika dia bisa mencapai mengikut dengan setia, ya tadi dibenarkan dan dikuduskan dan dimuliakan, maka dia akan masuk kepada Yerusalem baru. Namun dalam perjalanannya itu, ketika sudah diselamatkan dibawa kepada kerajaan Kristus, jika manusia itu suam-suam kuku, tidak berjaga-jaga, ya dia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan yang Allah rencanakan semula, ya, tapi nanti dia akan mengalami penghakiman. Ya, dia akan menjalani penghakiman tahta putih. Itu di Wahyu, maaf ya Pak, agak kecil. 20 ayat 11. Ya itu. Kemudian, nah di situ maka manusia itu masih punya kesempatan untuk masuk di langit baru, bumi baru. Nah, tapi dalam perjalanan itu juga, ketika manusia tadi yang suam-suam kuku itu terus dia berjalan, ya, dalam nanti akan menghadapi penghakiman tahta putih, dia akan masuk di langit baru bumi baru. Itu kesempatan untuk dia. Karena apa? Karena memang dia sudah menjadi umat pilihan Allah. Dia sudah menerima kasih karunia Kristus dalam Kristus itu, menjadi umat pilihan Allah yang ditentukan dari semula sebelum dunia diciptakan. Nah, tapi di situ ada juga orang yang pada tadi ketika dia merespon dan masuk dalam kerajaan Kristus karena diselamatkan di dalam Yesus Kristus, namun dia dalam perjalanan hidupnya dia murtad gitu ya, dia menyangkali Yesus itu, maka dia akan masuk dalam kerajaan maut. Kembali lagi dia akan jatuh ke dalam kerajaan maut dan dia akan masuk ke dalam api lautan api. Nah, sementara itu ada juga, ya itu yang dari yang sudah diselamatkan dalam kerajaan Kristus. Tapi ada juga manusia yang bukan umat pilihan Allah, ya seperti yang tidak mengenal Kristus, yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak punya belum sempat mendengar Injil, belum sempat menerima tentang kabar keselamatan ini, tapi dalam kehidupannya, ya, dia di dalam hatinya ada hati nurani yang baik, ya. Jika dia tidak menolak Allah, dalam hatinya itu ada Injil, ada Yesus Kristus, dia menerima Yesus Kristus, ya. Memang dia bukan umat pilihan Allah. Sebentar. Dia bukan umat pilihan Allah, ya. Namun dia tidak menolak Allah di Roma 2 ayat 14. Maaf ya Pak, dibaca sebentar ya Pak. Roma 2 ayat 14 sampai 16. Dikatakan di sini, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah itu ya Pak. Nah jadi dia juga masih punya kesempatan. Ada kesempatan untuk nanti di dalam penghakiman tahta putih, dia juga masih punya kesempatan untuk masuk di langit baru dan bumi baru. Karena di dalam hati nuraninya itu ada hukum Taurat, ya, menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, namun jika dalam kehidupannya dia jahat, perilakunya tidak berkenan kepada Tuhan, dia menuruti hawa nafsu dan keinginan dagingnya, maka dia akan jatuh ke dalam lautan api. Akhirnya dia akan masuk ke dalam lautan api. Ya itu Pak, sementara Pak. Oke, Bu Nur. Jadi Vanessa dan Bu Nur sudah menceritakan sampai terakhir ya. Tadi saya mau batasi tapi kelihatannya cukup mengerti, jadi dan kelihatannya begitu. Jadi bagus juga kalau dijelaskan semuanya.
Ya, ada dua orang yang secara menyeluruh ya sudah bisa menjelaskan. Ada beberapa hal yang memang harus ditekankan lagi ya, ditekankan lagi. Artinya penekanannya pada proporsi yang seharusnya, supaya pengertiannya itu solid ya. Artinya pengertiannya itu benar-benar menjadi satu dasar dari keseluruhan pemahaman. Oke, terus tadi ada Dorcas, ada Pak Tadus, terus ada dua orang ya, berempat orang. Oke, mana nih? Mungkin masih ada, Pak. Oh, masih ada kah? Yang mau mencoba setelah mendengar yang pendahulunya. Oke, sudah tidak ada. Ya, nanti teman-teman bisa memberi penjelasan lagi ya. Tapi itu kita lihat di awal ya. Nah, teman-teman, yang paling penting begini nih. Kita mulai dari blok yang kecil dulu nih. Ya, blok di pertama ini nih. Yang paling penting di sini itu adalah Allah itu berdaulat. Nah, ya. Jadi waktu kita bicara mengenai keseluruhan kehidupan manusia di sini, Allah itu punya kedaulatan untuk segala sesuatunya. Ya, jadi tidak bersyarat kedaulatan Allah itu. Ya, Allah itu berdaulat secara mutlak. Gitu. Oke? Itu pertama. Jadi kita harus mulai begitu, bahwa Allah lah yang berdaulat. Allah. Kita belum ngomong Yesus Kristus sebagai utusannya ya, yang diutusnya kan gitu ya. Yesus sendiri yang berkata, aku melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku ya. Jadi ada kedaulatan Allah, itu penting sekali. Nah, kedaulatan Allah ini apa? Tadi Bu Nur sudah singgung tuh ya, mungkin penjelasan Bu Nur tadi yang mendekati itu, bahwa Allah tuh merancang ya. Kalau teman-teman lihat ya, Allah itu merancang seluruh umat manusia ini. Kalau saudara perhatikan, saya kasih warna hijau dan kuning. Allah merancang supaya manusia itu ada di langit yang baru dan bumi yang baru bersamanya. Jadi di sini tuh tidak ada merah kan sebenarnya. Jadi manusia itu, Allah itu dalam kedaulatannya itu sebenarnya merancang ya, merancang supaya tidak ada yang binasa, melainkan semuanya berbalik dan bertobat ya. Injil penulis surat Petrus ya berkata begitu ya. Allah itu mengingini tidak ada yang binasa, melainkan supaya semuanya berbalik dan bertobat. Nah, di dalam kedaulatannya itu ya, ini yang penting, di dalam kedaulatannya itu Allah memilih satu umat gitu. Jadi ini yang harus selalu, ini kita harus mulai dulu di sini, bahwa Allah itu memilih satu umat. Nah, umat yang seperti apa yang dipilih itu? Ya kan, harusnya dijelaskan gitu. Ya, umat seperti apa yang dipilih Tuhan itu? Nah, kita akan lihat kan di dalam 3 ayat ini. Ya. Ada umat yang dipilih Allah ya. Di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5, di dalam kedaulatannya ya, Allah memilih. Nah, ayat 4 berkata, sebab di dalam dia itu Kristus ya. Di dalam Kristus
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus tak bercacat di hadapannya. Nah, ini kelihatan banget di sini. Jadi umat pilihan itu ya memang ditentukan untuk tidak untuk hidup kudus ya dan tak bercacat. Nah, ayat 5-nya katakan begini. Bagaimana cara mengeksekusinya? Di dalam kasihnya Allah ya. Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah, ya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kerelaan kehendaknya, itu artinya dia berdaulat secara mutlak, gitu. Nah, itu ya, kan belum kemana-mana nih ya saya ya, baru benar-benar bicara bahwa berarti memang ada umat pilihan ya, iya, jelas-jelas ada. Nah, tetapi umat pilihan ini itu tidak lepas dari Yesus Kristus. Nah, saudara lihat ya, di ayat 4 dikatakan di dalam Kristus Allah telah memilih. Jadi di dalam Kristus. Ayat 5-nya bilang apa? Dalam kasih Ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus. Oke? Kenapa kok bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Karena tidak mungkin Allah memilih manusia ini yang punya kalau di sini kita bisa memakai kemahatauan Allah. Kalau ada konsekuensi yang terjadi hanya di dalam Yesus Kristus lah jalan untuk menjadi tidak bercacat dan kudus bagi Allah itu dapat dicapai. Jadi sudah terlindungi secara mutlak. Nah, jadi terlindungi secara mutlak karena dia sudah katakan bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus, ya, di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih. Ya, di dalam kasihnya dia telah menentukan ya oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Ini jadi anak-anak Allah ini. Ya, jadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 29-30 itu sebenarnya menjelaskan hal yang sama tapi lebih detail ya. Tetapi kesimpulan summary-nya itu lebih bagus kita baca di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Nah, kalau saudara perhatikan ya, ayat 29 berkata dipilih dari semula. Ini ya, Allah memilih. Ayat 5 berkata telah menentukan kita dari semula. Nah, ayat 30-nya bilang ditentukannya dari semula. Oke. Nah, di sini sama, yaitu apa? Yaitu serupa dengan sorry saya nggak pakai ini ya. Ini harusnya. Yaitu serupa dengan gambar anaknya. Ya. Supaya anaknya itu menjadi sulung. Ya. Jadi menjadi yang pertama. Itu menjadi sulung kan? Menjadi yang pertama ya di antara banyak saudara. Ya, banyak saudara yaitu kita yang menjadi saudara. Siapapun yang menerimanya dan kemudian bertahan sampai akhir. Ya. Nah, jadi ada satu umat, yaitu umat yang kudus, tak bercacat. Nah, ini tuh dijelaskan teman-teman di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Yaitu satu bangsa yang terpilih. Ya, satu bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, satu umat ini itu umat yang bagaimana? Umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, jadi pengertian umat pilihan di sini itu jelas. Menurut kedaulatannya Allah sebagai pemegang pengendali seluruh semesta, ya, pemilik surga. Kita kan lagi bicara mengenai sampai ke surga.
ya kan? Sang pemilik surga, pengendali seluruh alam semesta, sejak sebelum dunia dijadikan, memang telah memilih satu umat, gitu ya, satu umat. Nah ya, itu teman-teman ya. Ada nggak yang bertanya sampai di situ? Nggak bertanya, tapi kalau jelasin, aku tadi perhatiin nih, Bu Nur pada saat mau menjelaskan yang bukan umat pilihan ini, itu agak goyang. Ragu ya Pak. Nah, karena sampai sekarang pun pasti apa ya terus bedanya gitu. Nah ya kan. Nah teman-teman, ini satu umat, bukan orang-orang gitu, tapi memilih satu umat, satu bangsa gitu ya, satu kumpulan orang gitu ya. Jadi Allah sedang nah sebenarnya Allah mau supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Maaf Pak Hens, di sini Allah tidak milih-milih ya, bukan milih orang ya Pak. Iya. Ya. Nah itu ya, itu tadi yang paling saya jelaskan, tapi saya agak ya itu yang paling penting tuh, itu bagus ya, bagus tuh Bu Nur highlight ya. Jadi itu perbedaannya dengan Calvinis. Itu perbedaannya dengan predestinasi. Nah, jadi predestinasi atau Calvinis itu dia Calvin gitu ya, Calvin, ajaran Calvin itu memahami bahwa memahami bahwa sudah ada orang yang ditentukan ya, secara spesifik begitu. Nah, yang ditentukan itu adalah satu umat. Di layar masih tidak tertutup ya. Oke, ya. Itu ya pertama ya teman-teman, harus berangkat dari situ dulu. Ada satu umat yang dipilih. Ya. Umat yang dipilih. Itu kedaulatan Allah secara mutlak, ya. Nah, kemudian Allah menciptakan, tadi Bu Nur bagus tuh. Jadi dia juga kemudian masuk. Kemudian Allah menciptakan manusia. Ya kan? Allah menciptakan manusia. Ya. Dan di dalam kenyataannya manusia itu jatuh dalam dosa. Kita nggak usah masuk ke detailnya ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu dikatakan apa? Dikatakan menjalar ya. Dikatakan menjalar ya. Dosa itu menjalar ya. Mana ini ya? Di Roma 5 ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ya, oleh Adam ya, dan oleh dosa itu juga maut ya. Artinya apa? Upah dosa itu adalah maut ya. Demikian juga demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, semua orang yang telah berbuat dosa ini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mereka ini mati terbelenggu. Yaitu apa? Kamu hidup di dalamnya, menikmatinya dosa itu. Karena kamu mengikuti jalan dunia, ikutin irama dunia, benar-benar larut di dalamnya, Sodom dan Gomora. Ya. Karena kamu apa katanya? Menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ada penguasa kerajaan angkasa, ya. Ada penguasa kerajaan angkasa, ya. Dan itulah kegelapan yang membelenggu itu, ya. Yang dikatakan di, kalau teman-teman perhatiin tadi itu ya. Nih, sorry. Kok bisa? Ini ya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, ya. Keluar dari kegelapan ya. Jadi itu adalah kerajaan angkasa, kegelapan itu yang disebut di Efesus 1 ayat 2 ya. Itulah kerajaan maut itu.
Pak Hens, Ya. maaf. Ya, Boleh Pak, boleh nggak Pak begini? Waktu tadi saya bilang ketika Allah menciptakan manusia itu, Allah memberikan dia kehendak bebas gitu, pilihan. Sehingga oleh karena kehendak bebas itulah dia mengikuti tawaran ular itu, sehingga dia makan buah itu. Boleh nggak itu Pak dijelaskan? Atau oh boleh, ya boleh, ya bisa juga, bisa. Jadi Cuman kalau maksudnya itu masuk detail kan? oh iya, Ya, nanti memang ya kalau itu juga sudah dijelaskan sebelumnya ya sama Pak Anton ya. iya Pak. Ya pasti itu karena kehendak bebas. Tapi di sini yang mau dijelaskan itu adalah bahwa setelah dunia itu diciptakan, ya, maka dunia itu masuk dalam dosa. Oh iya. Dan itu dia punya kondisi tunduk di dalam tunduk di bawah penguasa kerajaan angkasa, gitu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Pikiran mereka menjadi sia-sia, dibilang tuh. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itu. Ini yang dibilang roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kenapa Paulus berkata, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu keadaannya. Kerajaan maut itu. Kerajaan angkasa itu. Atau kegelapan itu. Itulah keadaannya. Jadi itu keadaan. Setelah itu Allah itu menciptakan manusia ini. Gitu. Berarti Ya kan? benar-benar kalau kita renungkan ayat ini ya, bahwa dibilang pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. gelap. Ini benar-benar Ya, dan itu kalau Pak Lepri lihat kata-kata ini, sebenarnya masih dijelaskan di sini, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iya, dan disambung yang Paulus bilang di Roma. Paulus sampai bilang begitu. Paulus loh ini. Paulus udah terima Yesus kan? Udah terima Yesus. Ini udah terima Yesus loh teman-teman. Jadi benar-benar kita butuh Yesus, betul-betul kita. Nah, jadi yang saya mau jelaskan saudara adalah penebusan Kristus ini sama sekali ya, penebusan Kristus ini sama sekali tidak kemudian menghilangkan kerajaan maut ini. Menghilangkan. Dan tidak menyelesaikan kerajaan maut ini, enggak. Gitu. Ingat itu ya. Jadi waktu dibilang bahwa Yesus datang untuk menebus dosa dunia, itu sebenarnya begini kata-katanya. Seperti di Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Jadi ketika Yesus datang, saya masuk ke poin nomor 3 sekarang. Ketika Yesus datang sebenarnya pertama dia membuat pendamaian dengan Allah. Dia adalah pendamaian dengan Allah. Dia adalah dia adalah imam besar agung. Imam itu apa sih? Imam itu Perantara. Bagus banget ya. Jadi dia itu adalah imam besar agung, perantara perjanjian yang baru. Ya. Itu gelarnya dia itu. Perantara perjanjian baru. Menarik. Iya. Jadi imam besar agung, perantara perjanjian baru. Jadi Allah melihat dia. Saudara kalau baca Kolose 3 ayat 3, kita itu tersembunyi di dalam Kristus bagi Allah. Luar biasa nggak itu? Jadi Allah melihat Kristus sehingga dunia ini dianggap berdamai dengan dia loh. Itu yang saya bilang, sebenarnya kita di dalam kotak ini aja itu benar-benar sudah harus diletakkan secara tepat gitu proporsinya. Jadi Yesus datang untuk dunia itu bukan berarti dia kemudian menghapus seluruh dosa dunia. Jadi tiba-tiba orang yang berdosa yang katakan begini tidak kenal Kristus, dosanya juga hilang. Enggak. Ya kan? Kristus datang untuk menjadi pendamai dengan Allah. Kalau saya mau masukkan ke sesuatu yang lebih bisa dipahami ya, yang Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Itu artinya apa?
ya tidak semua orang masuk ke pintu. Boleh ya? Makanya di Lukas berapa ya? Lukas 12 ayat berapa? 34 ya. Berjuanglah masuk ke pintu yang sempit itu. Nah, jadi dia menjadi pintu. Dia menjadi akulah jalan. Dia menjadi jalan. Apakah ketika dia menjadi jalan atau dia menjadi pintu, kemudian serta-merta semua orang berjalan bersamanya atau kemudian masuk ke pintu itu? Enggak. Enggak. Oke? Tapi kalau Kristus tidak ada, kok tiba-tiba gambar gue hilang. Tetapi kalau Kristus tidak ada, itu tidak ada pintu dan tidak ada jalan, tidak ada pendamaian dengan Allah. Boleh ya? Bisa dimengerti ya? Gitu. Dia itu adalah. Nah, di sini juga menarik, saudara. Di sini juga menarik. Kalau kita melihat umat, ya, kalau kita melihat sebelum zaman anugerah, orang-orang yang hidup sebelum zaman anugerah, yang hidup di dalam acara penebusan atau ditahirkan dosanya melalui korban binatang, itu juga tidak bisa jadi sempurna, tidak bisa menjadi jalan untuk menjadi pendamaian, gitu. Tetapi itu adalah satu media, satu aturan yang Allah kasih, tetapi Allah memeteraikannya melalui korban pendamaian dengan Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan Dia adalah korban penebusan dosa yang sempurna, gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah cara Tuhan untuk mengembalikan manusia mengembalikan manusia kembali kepada rancangannya yang semula, yaitu serupa dengan Yesus. Ya, yaitu membangun satu umat yang kudus tak bercacat. Ya kan? Yaitu yang caranya adalah apa? Tadi Bu Maria? Serupa dengan Yesus. Iya, serupa dengan Yesus. Tujuan hidupku berkenan di hadapan Bapa. Coba perhatiin kalimat liriknya. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hidupku berkenan di hadapan Bapa. Jadi kita tersembunyi di dalam Kristus bagi Allah, gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita bisa lihat nih ya ayat-ayat yang mendukung pemahaman itu atau pengertian itu, bahwa dengan Kristus itulah keselamatan itu dengan Kristus itulah maka manusia itu dapat diselamatkan, ya. Dengan Kristus itulah manusia dapat diselamatkan. Di luar Kristus tidak ada jalan lain kepada keselamatan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jadi pengertian itu harus dimengerti sesungguhnya, bahwa di dalam Kristus, bahwa keselamatan tidak ada di luar Kristus. Karena apa? Karena kita jelaskan tadi, karena Kristuslah yang menjadi pendamaian dengan Allah. Dia yang menjadi imam besar, perantara perjanjian yang baru. Tidak ada jalan lain. Di dalam
tidak ada jalan lain yang olehnya manusia dapat selamat kecuali di dalam Dia. Gitu. Dan inilah jalan satu-satunya itu. Kenapa Yesus berkata, akulah jalan, tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebayang nih ya, pernyataan itu, dan kemudian kita loncat ke rumah Bapa kan. Tidak ada yang dapat sampai ke, ini hilang lagi ini saya ya. Jadi tidak ada yang dapat sampai loncat ini ke rumah Bapa kalau tidak melalui Kristus. Oke. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Jadi dengan korban Kristus, maka rencana Allah yang semula memilih satu umat yang kudus dan tak bercacat sekarang terbuka. Bilang amin dong. Amin. Ya. Ya. Amin. Itu kita punya jalan sekarang ya. Jadi hal yang begitu seperti complicated, saudara ya. Ketika kita memahami ini, maka kita dibuat sederhana dan kemudian tenang gitu ya. Dan kemudian apa? Mengarahkan diri ke depan dengan apa? Fokus. Nah, ya kan? Dengan fokus. Gitu. Dengan pengertian ini ya. Jadi Allah itu berdaulat. Kedaulatannya dinyatakan di dalam Dia memilih satu umat sebelum dunia dijadikan. Gitu. Pasti ada pertanyaan banyak di situ, teman-teman. Nanti kita bahas. Tapi dengan statement ini dan dengan dukungan ayat ini, teman-teman baca ya. Ya, hanya dengan pengetahuan sekomprehensif ini, saudara meminimalkan kebingungan gitu. Seolah-olah mutar-mutar di situ, tapi kalau bisa mengerti sampai ujung nih, saudara bisa memahami. Ya. Kalian ada pertanyaan Pak Hens mengenai umat pilihan di kolom chat dari Lisa. Apakah bukan umat pilihan ini ya sudah ada sebelum ada pendamaian dengan Allah atau korban penebus? Sudah ada sebelum ada pendamaian dengan Allah atau korban penebusan. Oh, bagus pertanyaannya. Itu kayak begini nih, pertanyaannya muncul begini ya. Ada yang mau jawab? Ini nggak bisa ya kalau kita, ininya on ya. Kalau ini on. Ini bisa dijawab dengan ayat, teman-teman. Silakan temukan ayatnya. Nah, ini bisa sekarang. Silakan ditemukan jawabannya. Layarnya tertutup ya? Enggak kelihatan di saya. Oh, oke. Di laptop sama di handphone dua-dua ada. Ya, slide kelihatan. Oke. Bagus dong, bagus. Oke. Ya, teman-teman ada yang mau jawab? Ini bagus nih pertanyaannya. Kasih ayatnya Pak, yang Kolose 3 ayat 3 tuh di chat biar bagus. Efesus 1 ayat 4 sampai 5 Pak kan, sebelum dunia. Bukan, ini kita tersembunyi di dalam Kristus itu Kolose 3 ayat 3 iya. Tuh. Ini masih banyak juga ayat yang ini yang umum-umum aja ya, yang maksudnya yang sudah sering ini. Nah, ini ya, apakah yang bukan umat pilihan ini tuh sudah ada sebelum pendamaian gitu ya, artinya sebelum zaman anugerah atau sesudah gitu. Tadi di kolom ini Pak. Oke, jadi saya jawab ya teman-teman, Lisa. Jadi umat pilihan ini karena sebelum manusia diciptakan memang kan Allah mau untuk menyatakan kasihnya, gitu ya. Allah itu kasih, gitu. Allah itu kasih. Sehingga dia memang kalau kita baca di kitab Kejadian, dia memang ingin menyatakan kasihnya itu. Dan dia ingin apa? Dia ingin ada kawanan untuk menyatakan kasih itu. Sehingga dia menciptakan yang segambar dan serupa dengan dia.
gitu. Dan itu akhirnya disebut manusia pada proses penciptaan. Jadi sebelumnya dia merancang bahwa ada umat. Nah, umat itu adalah umat pilihan ini, dan itu artinya satu kualitas, satu bangsa, ya yang adalah apa? Yang adalah imamat, yang adalah juga raja, begitu ya, yang bersama-sama dengan dia untuk memerintah. Ya, jadi kelompok ini, kawanan ini itu adalah inisiatif Allah sejak semula. Inisiatif Allah sejak semula, ya. Nah, ketika manusia kemudian ketika kawanan ini dinyatakan di dalam penciptaan itu, dan itu adalah manusia, menjadi manusia kan, manusia kemudian memiliki apa? Kehendak bebas. Memiliki kehendak bebas tadi, apa? Akhirnya memilih. Ya, tetapi tahu nggak kehendak bebas itu? Itu kan kedaulatan Allah juga, menciptakan manusia di dalam serupa dan segambar, memiliki elemen dari dirinya. Tidak bisa menyangkal dirinya juga. Jadi itu juga adalah elemen Allah yang ada dalam mereka, ada di dalam manusia, gitu. Tapi kemudian manusia memilihnya untuk memakai, ya, tidak tunduk kepada perintahnya Allah. Karena dia bilang, engkau boleh memakan pohon, kan gitu, tetapi jangan memakan pohon yang tentang yang baik dan yang jahat. Jadi udah dikasih rule sebenarnya. Karena Allah tahu bahwa manusia ini memiliki kemampuan untuk memilih, memiliki free will, tuh, kebebasan, kehendaknya bebas memilih. Sehingga dia diberi jangan. Makanya dosa sebelum zaman anugerah itu adalah perbuatan melawan perintah Allah. Itulah dosa. Jadi dia melawan perintah karena Allah mengatakan jangan, gitu. Oke. Nah, kemudian ada korban. Jadi Lisa kan nanya, apakah bukan umat ini muncul sebelum pendamaian dengan Allah atau sesudah pendamaian dengan Allah? Bukan umat ini muncul, Lisa, bahkan setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi bahkan sebelum pendamaian Allah dengan Allah ini terjadi, sudah muncul satu umat yang tidak seperti yang umat yang diinginkan, tidak seperti kawanan yang diinginkan oleh Allah. Sejak manusia Adam memilih untuk melanggar perintah Allah, hancur sudah yang Allah bayangkan, satu umat yang kudus, tak bercacat. Makanya kita bisa uji kata-kata itu dengan ketika manusia yang sudah jatuh itu kemudian dibenarkan oleh darah Yesus dan oleh iman kepada darah Yesus itu, dan kemudian manusia itu dikuduskan, mereka dipisahkan dari semua irama kehidupan dunia itu dalam pengudusan yang terus-menerus, yang dimaksudkan adalah dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan terus-menerus oleh Roh Kudus, sehingga dikatakan dia kepenuhan Roh Kudus sampai mencapai satu puncak pengudusan. Jadi ada istilah puncak pengudusan. Jadi ada istilah pengudusan terus-menerus yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus, dan kemudian sampai pada puncak pengudusan yang disebut kemuliaan. Ya kan? Yaitu kemuliaan Allah itu. Jadi terbukti dari situ bahwa apa? Bahwa rupanya manusia dapat dikembalikan kepada satu umat yang kudus dan tak bercacat.
Nah, setelah apa? Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, yaitu setelah mereka melanggar perintah itu. Jadi yang bukan umat pilihan itu sudah muncul. Jadi waktu kita membahas siapa sih yang bukan umat pilihan, ya ada yang bukan umat pilihan sebelum zaman anugerah. Tapi ada juga yang bukan umat pilihan setelah zaman anugerah, yaitu mereka yang tidak dapat mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu ya, Liza? Ini Pak Anton ada ya? Yuk. Ada. Oh, ada. Jadi umat bukan pilihan ini itu dalam proses ya Pak. Proses ketika manusia jatuh dalam dosa itu muncul dari situ ya Pak. Umat bukan pilihan tadi. Ya, jadi pada saat muncul satu kawanan yang tidak seperti yang dirancang dari semula ini, kan umat pilihan ini kan sebelum dunia dijadikan sudah dipilih oleh Tuhan. Yaitu apa? Umat yang kudus tak bercacat. Ya, jadi seandainya dia tidak melanggar itu, maka itulah umat itu kan. Semuanya ya Pak. Iya, semuanya. Karena kan Allah ini memang ingin punya kawanan kemudian bersama dengan Dia selama-lamanya kan. Itu kita bisa bandingkan dengan rupanya walaupun manusia jatuh dalam dosa, kemudian satu umat ini juga bisa terbentuk kembali ya. Gitu, melalui pengudusan dan kemudian pemuliaan. Ya. Yaitu tapi dengan satu jalan, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Hanya itu caranya. Jadi ada korban memang. Panton mau nambahin? Atau mau? Tadi pertanyaannya apa? Memang pertanyaan itu bisa multitafsir. Dalam ya. Jadi pertanyaannya apakah ada bukan umat pilihan sebelum zaman anugerah ya? Ya, jadi kapan nih bukan umat pilihan ini ada? Gitu. Oke. Kalau saya mau jelaskan begini teman-teman ya. Sejak sebelum dunia dijadikan, tadi yang sudah Pak Hens jelaskan bahwa Allah dalam kedaulatannya memang merancang satu umat ya, satu makhluk gitu ya. Aku nyebut tadi satu kawanan. Kawanan domba. Saya menyebut kawanan karena untuk menghindari persepsi daftar orang. Ya, itu yang tadi udah dijelaskan ya. Jadi kita kalau ngomong umat pilihan tuh jangan persepsinya orang per orang sudah ditentukan by name gitu dari sejak semula. Enggak ya. Sudah clear ya. Maksudnya umat pilihan ini bahwa Allah sejak semula dalam kedaulatannya ingin membentuk satu keluarga sebenarnya. Itu paling bagus. Oke, teman-teman, kata kawanan itu tadi ganti keluarga paling bagus. Ya, keluarga. Jadi sebelum manusia diciptakan sebenarnya Allah ingin membentuk satu keluarga. Dia mau expand keluarganya dalam kesatuan Allah kan ada 3 pribadi kan ya. Itu dia mau expand ada keluarga yang bisa berinteraksi secara memadai dengan dia pribadi Allah itu ya. Awalnya itu sebenarnya, walaupun nanti kalau detailnya ya ada tujuan lain ya, tapi nanti ya bukan hanya itu. Jadi ada beberapa poin ya. Lahirnya manusia, kenapa manusia diciptakan itu ada beberapa alasan ya. Salah satu yang utama adalah Allah ingin membangun suatu keluarga. Ya, nah untuk bisa berinteraksi ya secara memadai tentu
makhluk yang diciptakannya ini harus mempunyai komponen yang Allah miliki. Karena kalau enggak, ya gimana? Mau berhubungan sebagai keluarga, gitu ya. Nah, dalam konteks keluarga ya seperti yang kita kenal, keluarga ada sebagai bapak, ya, dan ada sebagai anak. Jadi sejak semula manusia itu memang mau dijadikan anak oleh Allah. Oke, nangkep ya sini ya. Nah, kalau bicara siapa, gitu ya, siapa, tentu saja Allah memulai membangun keluarga dari satu makhluk ciptaan pertama, yaitu siapa? Adam. Adam dan Hawa. Ya, itulah umat pilihan pertama. Nangkep ya? Ini kan sebelum ada masuk dosa nih, ya. Rancangan awal semula adalah Adam itu menjadi anggota keluarga kerajaan. Anggota kerajaan Allah, menjadi rekan sekerja Allah gitu. Dan supaya bisa berinteraksi secara memadai, Adam ini, manusia ini diberi komponen yang Allah miliki, pikiran, perasaan, yang dan kehendak. Dan supaya bisa berinteraksi juga, ya, supaya manusia bisa merasakan dinamika, ya, bagaimana Allah, manusia diberi tubuh supaya bisa ada interaksi dinamikanya, ya. Jadi Allah mau istilahnya mengekspan keluarga dalam alam fisiknya. Itu rancangan awalnya begitu. Nah, Adam waktu pertama diciptakan tidak langsung, apakah langsung sempurna atau langsung sesuai standar yang Allah inginkan nggak, Bapak Ibu? Belum. Waktu Allah, Belum. Betul ya, belum. Ya, karena apa? Karena konsep Selm Demut, ingat ya, karena Allah ingin supaya Adam, ya, walaupun punya komponen-komponennya, komponen itu bisa bertumbuh gitu ya, bisa matang, bisa sempurna oleh karena kehendak bebas dia sendiri. Jadi ada porsi manusia, yaitu kehendak bebasnya. Jadi memang itu pilihannya si Adam harusnya. Karena kalau itu bukan pilihannya Adam, pilihannya Allah, ya Adam jadi robot, gitu ya. Nah, ini memang satu pertaruhan yang besar sebenarnya. Allah itu mempertaruhkan sesuatu yang sangat besar, ya. Kenapa? Karena dengan kehendak bebas, segala sesuatu bisa terjadi. Nggak selalu harus ya, bisa tidak. Nah, ternyata Bapak Ibu, Adam dalam proses mencapai kemuliaan Allah yang sesungguhnya, yang standarnya, ya, sesuai mau mencapai standar yang ditetapkan dalam perjalanannya, dia sudah keburu jatuh dalam dosa, sehingga tidak mencapai kemuliaan Allah yang diinginkan, ya, yang seharusnya. Sehingga gimana Adam dan keturunannya? Apakah dia bisa menjadi target umat pilihan? Bisa nggak? Waktu jatuh dalam dosa nih, ini kita ngomong belum penebusan Kristus ya. Apakah kalau dibiarkan terus, Adam dan keturunannya bisa menjadi umat pilihan Allah? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin, Bu Nur? Karena sudah berdosa. Betul. Padahal rancangan Allah semula, dia ingin ada satu umat yang kudus, ya, yang tidak bercacat celah, yang bisa benar-benar bisa mengimbangi gitu ya, interaksi dengan Allah gitu. Nggak bisa. Nah, tapi Allah itu berdaulat. Apa yang jadi gini, kedaulatan Allah itu bisa dilihat bahwa apa yang sudah dirancang Allah sejak semula itu pasti terlaksana, pasti kejadian. Karena di Allah, plan-nya pasti berhasil. Plan secara umum, bukan plan secara individu, ya. Ingat ini. Jadi kedaulatan Allah itu, ya, kalau disebut kemahakuasaan Allah, Allah kalau sudah bikin plan pasti dia terlaksana gitu. Makanya Allah membuat satu rencana penyelamatan manusia. Bagaimana membuat penyelamatan manusia? Ya,
upah dosa adalah maut, maka harus ada yang membayar upah. Harus ada yang membayar dosa. Harus ada yang membayar dosa yang sudah terbentuk ini. Karena itu tatanan Allah, nggak bisa langsung dimaafkan, langsung dihilangkan gitu ya, tanpa ada penebusan. Nah, Allah sudah merancang sejak Adam jatuh dalam dosa itu di Kejadian 3 ayat 15 ya. Jelas bahwa keturunan ular ini akan meremukkan kepala, keturunan perempuan ini akan meremukkan tumit ya. Tumit Yakub. Jadi sejak semula Allah sudah merancang garis umat pilihan yang baru gitu ya. Umat pilihan baru yang memungkinkan punya potensi menjadi keluarga kerajaan Allah. Ya. Nah, dimulai dari mana? Cikal bakal umat pilihan itu dari mana coba? Dalam Perjanjian Lama yang disebut umat pilihan itu apa? Bangsa Israel. Tuh, bangsa Israel. Bangsa Israel itulah umat pilihan dalam Perjanjian Lama. Kok kenapa nggak milih semua bangsa? Itu bangsa ini ya. Ada hal yang kita tidak ketahui ya, itu kedaulatan Allah juga, betul nggak? Kenapa nggak memilih bangsa yang lain gitu? Apa harus bangsa Israel? Nah, itulah kedaulatan Allah memilih satu bangsa. Kenapa? Lewat bangsa ini yang dia pilih, Allah mau menyelamatkan seluruh manusia. Itu lewat satu titik. Sama seperti dosa ya menjalar dari satu orang makin ke semua. Nah, penyelamatan juga harus dimulai dari satu titik, yaitu bangsa pilihan. Ya. Bangsa pilihan itu yaitu bangsa Israel. Nah, dari bangsa Israel ini mulai Allah menyelamatkan Mesias yang sesungguhnya, penyelamat yang sesungguhnya yang bisa menebus dosa ya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ya. Tapi sebelum ke situ ya Allah sudah mencoba membangun pendamaian ya, tadi Pak Hen sudah jelaskan ya. Yesus itulah korban pendamaian supaya didamaikan. Tapi sebelum ke situ Allah mendamaikan dengan supaya Allah bisa berhubungan dengan manusia, tentu harus ada yang mendamaikan sementara, itu lewat korban. Ya, makanya ada korban di situ. Tapi itu bukan pendamaian yang sesungguhnya, itu hanya voucher saja, satu nubuatan, dan itu nanti akan digenapi oleh Yesus gitu ya. Tapi itu bisa mewakili lah istilahnya. Ya, bisa mewakili. Nah, nanti detailnya gimana korban pendamaian, apa arti korban, nanti bisa masuk di materi pendalaman Alkitab yang lebih dalam gitu. Ini garis besarnya aja. Nah, jadi kalau di Perjanjian Lama Israel itu umat pilihan, berarti ada umat yang bukan pilihan kan? Ya, bukan yang non Israel gitu. Ya. Nah, di sini juga harus tekankan umat, kalau kita sudah tahu konsep tadi, umat pilihan tidak otomatis pasti menjadi anggota keluarga kerajaan. Kenapa coba? Karena ada satu faktor yang disebut dosa. Kehendak bebas. Dosa, kehendak bebas. Waktu sudah bangsa Israel dipilih sebagai umat pilihannya, tetap ada kedaulatan Allah, itu kehendak bebas, supaya umat pilihan ini yang sudah diproyeksikan, yang diberi kesempatan, itu menggunakan pilihannya untuk menuju ke tanah-kanaan surgawi ya, menuju ke satu standar kekudusan yang Allah tetapkan. Jadi bermain kehendak bebasnya di situ. Ya. Nah, umat yang bukan pilihan bukan berarti dia pasti masuk neraka. Ya, kalau begitu Allah tidak adil, tidak sesuai dengan tatanan Allah. Allah menghendaki semua tidak binasa ya. Tapi yang bukan pilihan ini tidak punya kesempatan untuk bisa masuk menjadi anggota keluarga kerajaan gitu.
Oke, nangkap ya. Jadi di perjanjian lama ya sebelum Kristus hadir itu sudah ada umat pilihan dan yang bukan terpilih. Tentu kalau sudah ada yang umat pilihan ya ada yang nggak terpilih. Gitu ya. Nah, jadi umat pilihan harus dipahami itu suatu standar, ya, suatu standar kumpulan, gitu ya, atau keluarga, ya, satu anggota keluarga yang Tuhan rancang sejak semula. Dan untuk masuk ke situ memang Allah menentukan orang-orang yang diberi kesempatan, gitu ya. Orang yang diberi kesempatan ini hak prerogatifnya Allah sendiri, kedaulatan Allah sendiri. Kenapa? Karena kan kita lihat orang-orang yang lahir di bangsa Israel itu adalah orang pilihan. Nah, orang yang lahir di bangsa Israel, ya, anaknya orang Yahudi itu kan tidak bisa memilih diri sendiri. Kenapa dia lahir di bangsa Israel kan? Itu kedaulatan Allah, dia lahir di bangsa Israel sehingga otomatis menjadi umat pilihan. Ada anak manusia yang lahir bukan di bangsa Israel, jadi otomatis bukan umat pilihan. Jadi umat pilihan dan bukan pilihan, ya, tetap bisa menunjukkan Allah yang adil dan kasih, ya. Karena apa? Karena yang bukan pilihan dari gambar itu lihat tidak otomatis pasti masuk neraka atau akan menemui kebinasaan. Yang bukan pilihan pun, ya, Tuhan rancang bahwa ada kesempatan untuk hidup kekal, gitu. Oke, itu bagian pertama. Itu dulu deh. Ya, itu dulu. Nanti nyambung bagian tengah dan bagian kanannya. Thank you, Pak Hens. Itu dulu deh. Oke, teman-teman. Cukup ya untuk penjelasan di masa lalu ini nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi siapa, Lisa udah ngerti ya? Sudah? Iya, Pak. Did you get it? Iya, Pak. Oh, sudah. Oke. Oke, teman-teman. Saya nyambung sedikit ya. Ini jam 10 lewat sedikit ya. Tadi Vanes dan Bu Nur sudah coba jelaskan kan bahwa setelah kita melihat apa yang terjadi di masa lalu, ya, apa yang sudah lewat. Nah, apa yang terjadi di masa kini, di mana kita ada, di mana kita hidup. Nah, itu adalah apa? Itu adalah tetap, ya, itu adalah tetap menjadi bagian dari kedaulatan Allah di dalam menciptakan. Itu adalah konsekuensi dari kedaulatan Allah yang menciptakan manusia, di mana manusia itu memiliki elemen free will, ya, kehendak bebas. Nah, di situ artinya bagaimana manusia itu, ya, bagaimana manusia itu. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, ada hal yang penting lagi nih. Ada yang penting, ya. Ini satu ini aja yang penting, ya. Sebelum kita masuk ke garis ini nih, garis yang ada mulut ini nih, ya. Apa itu? Nah, ini ada bagian ini, teman-teman. Ada bagian ini. Ini penting sekali dijelaskan karena ini kaitannya dengan menginjil atau memberitakan Injil nih, bagian ini. Oke. Ini bagian ini. Nah, ya, setelah kita tahu semua rencana Allah dan kemudian ada korban pendamaian dengan Allah, gitu ya.
Nah, sekarang bagaimana orang kemudian dapat dikembalikan? Gitu kan? Bagaimana orang dapat dikembalikan ya dengan mengetahui bahwa manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu umat pilihan yang pertama tadi Adam dan Hawa. Bagaimana mereka dapat dikembalikan dengan satu jalan panjang begitu ya? Bagaimana mereka dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula itu? Gimana caranya? Menyesal dan bertobat. Apa yang membuat dia menyesal dan bertobat? Dosa-dosanya, merasa berdosa. Bagaimana dia bisa merasa berdosa? Dia harus mendengar kabar baik ini, Pak. Dia harus mendengar kabar baik. Oke. Apakah semua orang yang mendengar kabar baik kemudian dapat merespon? Ada pribadi Roh Kudus yang bekerja di dalam situ. Iya, Roh Kudus. Kepada siapa Roh Kudus bekerja? Pada manusia. Dia harus ditarik. Oke, itu ada kata-katanya ya. Kita harus ditarik ya. Vanessa tadi kita harus ditarik oleh Bapa. Jadi cara satu-satunya kan lewat Yesus. Iya. Jadi kita itu ditarik oleh Bapa kepada Yesus. Jadi satu hal yang penting lagi di sini adalah bahwa manusia tidak bisa datang kepada Yesus kecuali ditarik. Nah, gitu. Kita lihat ayatnya ya. Jadi Yohanes 6 ayat 44 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Yesus. Ini Yesus yang berkata-kata. Tidak ada orang, tidak ada seorang pun, nggak ada, satu pun nggak ada yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah ini dulu ya. Jadi nggak ada orang yang bisa datang kepada Yesus. Ingat itu. Itu penting sekali di dalam kita mengerti itu. Kok saya hilangin ya? Sorry. Ya, kita kembali ke sini ya. Jadi untuk kemudian masuk ke jalur ini kembali nih, ya, yang hijau ini, itu hanya dapat dan bisa kalau memang Allah yang datang kepada kita dan membawa kita kepada Yesus. Makanya muncul nih, ya, ada lambang mulut nih. Ini menjadi titik checkpoint, nih, ya, titik checkpoint yang paling penting, gitu. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara umat pilihan? Karena kita mengaku dengan mulut. Ya, kalau sampai mengaku dan percaya dalam hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Itu antara orang ya. mati. Bahkan dalam banyak sekali cara Allah datang kepada manusia, gitu. Ya. Ada banyak cara, tetapi itu semua adalah karyanya Allah untuk membawa manusia datang kepada Yesus. Oke? Nah, tetapi manusia harus merespon. Ya, tetapi manusia harus merespon, gitu, ya. Nah, ada orang yang mendengarkan itu, ada orang yang mendengar. Tadi Bu Unur bilang kan, ada yang mendengar. Tapi apa? Tapi dia tidak merespon. Dia tidak mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, enggak. Gitu. Jadi ada 3 respon yang mungkin. Apa aja itu? Ini Bapak datang nih sama orang ini. Oke, pertanyaan terakhir malam hari ini ya, teman-teman. Saya stop share. Kita selesai di 22.30 mungkin. Apa saja kemungkinannya? Ini kan ini ya, teman-teman harus mengerti itu bahwa Allah Bapa lah yang kemudian bekerja kepada setiap orang, ya, kepada setiap orang untuk kemudian apa? Untuk kemudian menariknya kepada Yesus.
Tapi dia harus merespon. Responnya ada 3. Apa aja itu? Menerima, Dia atau menolak, Menerima. Oke, Bu Nur dulu. Menerima, terus menolak, atau dia tidak mau dengar. enggak, udah dengar kan? Dengar. Udah dengar. Menunda. Menunda berarti tidak memberi jawaban. Ragu-ragu. Ya, dia abstain kan? Ya. dia menerima Mm-mm. suam-suam kuku dan menolak. Nggak, belum. Kalau suam-suam kuku artinya dia sudah menerima. Dia menerima, dia menolak, sama yang terakhir ya dia abstain kan, atau dia Oh, tidak iya. menolak, tidak menerima. Iya. Itu. Ya menunda gitu, Pak. Tapi ada juga 3 respon Pak En setelah menerima. Sama. Oh iya ya, itu jangan ke sana dulu ya. Makanya saya batasi dulu di checkpointnya mulut tadi ya. Nah, kan teman-teman bisa lihat dari sini sebenarnya nih, dari gambar kan. Kalau kelihatan dari gambar kan. Jadi apakah dia itu menerima? Kan? Artinya mengaku kan dia menerima. Atau bagian kedua ini dia tidak menerima, ya. Dia tidak mengaku kan? Dia tidak mau mengaku dengan mulut. Nah, dia tidak mengaku itu ada 2 kemungkinan. Dia itu menolak atau dia tidak menolak. Ya kan? Oke ya. Nah, itu ya, teman-teman. Nanti kita bahas setelah itu. Apa konsekuensi dari setiap respon manusia ini? Ya. Nah, pemahaman mengenai surga itu menolong kita. Pemahaman mengenai kehendak bebas itu menolong kita. Ya, pemahaman mengenai kehendak bebas dan dinamika struktur kerajaan surga dan surga itu akan menolong kita untuk apa? Untuk melihat bagaimana dinamika kehidupan di dunia ini gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menjalaninya dan melihat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk teman-teman, ada Bu Nur, Vanes, terus Pak Dorcas, Pak Tadus, dan Ibu Maria ya malam hari ini, dan Mona ya yang ikut aktif dalam diskusi. Jerih payahmu di dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Silakan Pak Libri. Puji Tuhan ya. Luar biasa kebenaran yang kita terima itu seperti mutiara yang terpendam ya. Vanes pernah bertanya kali itu ya, kalau nggak salah ya. Itu mutiara yang ada di mana? Di ladang ya. Firman Tuhan, kebenaran yang seperti mutiara terpendam di ladang. Itu. Wow, luar biasa harta teman-teman ya. terpendam dalam ladang katanya. Ya, seperti itulah kebenaran ketika kita tahu, itulah yang akan membuka pikiran kita dan membuat kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, teman-teman yang di balik layar, yang tidak buka kamera, tetap semangat. Dan firman Tuhan yang kita dengar, itu kita jadikan satu pegangan ya. Karena tanpa kebenaran mustahil kita berjalan dengan benar di dalam Tuhan ya. Tapi kalau kita mengenal kebenaran itu dengan baik, maka itu yang akan membawa kita semakin semangat ya, membawa kita akan semakin bergairah di dalam Tuhan. Setuju, katakan amin ya. Iya, benar. Amin. Amin. Iya, apalagi setelah mengenal dinamika surga. Wow, karena gini teman-teman, saya mendengar kesaksian setelah mereka mendengar materi-materi kebenaran yang disampaikan. Itu ada yang katanya biasanya tiap malam ambruk badannya, lemas. Tapi setelah mendengar firman ini, kebenaran ini,
itu nggak pernah lagi merasa tubuhnya sakit. Saya dengar itu seperti wow, gitu. Itulah yang disebut ya. Dan ketika kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kita, termasuk kita sembuh dari sakit penyakit. Itu firman. Ya, itu kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita bergairah, menaruhnya dalam hati kita dan membuat kita berapi-api, membuat kita bersemangat, tubuh jadi sehat. Percayalah itu. Percaya. Ya, Ibrani katakan bahwa firman itu memberikan kuasa, dunamos. Dia itu memberikan kita kuasa, ya. Artinya firman di dalam kita, ketika kita menangkapnya itu dengan baik, maka dari dalam kita itu akan ada kuasa mengalir, ada aliran air hidup. Ya, Yohanes 4 ayat 23. Ya. Jadi mari kita terus bergairah ya untuk mendengar dan belajar terus. Harus belajar supaya kita lebih paham. Ketika kita lebih paham, itu membuat kita lebih semangat dan sehat. Haleluya. Setuju, katakan amin. Ya? Oke, Bu Maria, amin. Karena Bu Maria mengalami mujizat mendengarkan kebenaran. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semangat, waktu, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Kami boleh mendengar, memahami kebenaran yang sesungguhnya, yang membuat kami semakin bergairah di dalam Tuhan. Terima kasih, itu adalah anugerah yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan tuntun kami hari lepas hari. Tuh kami semakin rindu, haus, dan lapar akan firman-Mu. Karena kami tahu ketika kami mengetahui firman-Mu, menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, maka iman kami akan timbul. Dan iman itulah yang akan membuat kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami berkata kami memiliki iman, maka tentunya kami akan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di sepanjang hidup kami semakin bergairah, semakin rindu mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi setiap hari. Sehingga kami semakin hari kami didapati menjadi teknon-teknonnya Allah yang mau diajar, mau dididik, mau dipaidia, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang Tuhan dapati menjadi penurut-penurut Allah, yaitu anak-anak kekasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan sudah berikan kami kesempatan lagi malam hari ini. Biarlah hari-hari ke depan atas perkenanan Tuhan, kami terus memiliki gairah yang semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan untuk kami mengenal Allah kami yang hidup. Terima kasih karena kami tahu kami ini terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Karena itu kami mau terus belajar kepada Allah yang tidak terbatas, dan kami mau menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih. Malam telah menyelubungi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tetap menaungi kami dalam kasih dan anugerah-Nya. Dan untuk Bapak mentor kami malam hari ini ada Pak Hens dan Pak Anton. Biarlah kasih kuasa-Mu terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Engkau yang menolong setiap kehidupan mereka dalam seluruh aktivitas hidup mereka. Engkaulah yang mendahului mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka temui dan kerjakan menjadi mudah dan gampang dan mendatangkan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat, kami terima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa kami, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang dikerjakan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kami, dan yang akan memeteraikan kehidupan kami menjelang hari penyelamatan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kami semua umat-Nya yang dewasa di dalam kemuliaan-Nya. Percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Amin.
Amin. Silakan layarnya dibuka, teman. Halo, Pak Tades gimana? Sehat, Pak?